Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sakinah Pratiwi, NIM 240201020234, Prodi PJJ S1 Manajemen. Mata kuliah ICT Literasi kelas MJ 105. Dosen Bapak Joko Suharyanto SE MMC POD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya. Baiklah, perkenankan saya memaparkan materi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah kebocoran data. Apa itu kebocoran data? Kebocoran data atau data leakage adalah saat data penting diakses oleh pihak luar. Data yang bocor bisa berbentuk fisik seperti flash disk, CD, atau DVD, dan laptop, atau berbentuk digital seperti website, dokumen elektronik, email, dan semacamnya. Jika data bocor, maka siapapun bisa mengakses dan memanfaatkannya. Hal ini tentu saja sangat merugikan, karena data penting tersebut bisa saja digunakan untuk keperluan ilegal. Cara pemerintah dalam mencegah kebocoran data. Yang pertama, menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat. Kebijakan keamanan data adalah landasan dari setiap strategi perlindungan data. Instansi pemerintah harus memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diakses, dan dibagikan. Yang kedua, menggunakan enkripsi data. Dengan mengenkripsi data, informasi yang dicuri tidak akan bisa dibaca tanpa kunci enkripsi. Enkripsi harus diterapkan pada data yang tersimpan at rest dan data yang sedang dikirim atau in transit. Nah, teknologi enkripsi seperti Advanced Encryption Standard dan Transport Layer Security harus menjadi standar dalam mengamankan data pemerintah. Mengimplementasikan autentifikasi multifaktor atau MFI. Autentifikasi MFI adalah metode keamanan di mana pengguna harus memberikan dua atau lebih bukti identitas sebelum mendapatkan akses ke sistem. MFI biasanya melibatkan kombinasi kata atau autentifikasi biometrik seperti sidik jari, pengenalan wajah. Yang keempat, memperbarui sistem secara berkala. Penting bagi instansi pemerintah untuk selalu memperbarui sistem informasi, sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan firewall. Patch keamanan yang dikeluarkan oleh vendor perangkat lunak harus segera diterapkan untuk mengurangi risiko serangan. Nah, yang kelima, melatih pegawai mengenai keamanan cyber. Pegawai harus dilatih tentang praktik keamanan cyber, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, menghindari phishing, dan mengenali tanda-tanda perangkat yang terinfeksi malware. Yang keenam, memonitor aktivitas pengguna dan sistem. Nah, jadi pemantauan yang efektif dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan atau upaya pelanggaran keamanan sebelum terjadi kebocoran data. Ketujuh, menggunakan firewall dan sistem perlindungan jaringan. Firewall adalah garis pertahanan pertama yang mencegah akses yang tidak sah ke sistem pemerintah. Menggunakan firewall modern dengan fitur-fitur seperti deep packet inspection dapat memeriksa lalu lintas data secara lebih mendalam dan mendeteksi aktivitas berbahaya. Nah, yang ke-8, melakukan backup data secara rutin. Backup data secara teratur itu sangat penting. Instansi pemerintah harus memastikan bahwa data yang di-backup di lokasi yang aman dan terpisah dari data utama. Dan rencana disaster recovery sudah disiapkan agar data bisa dipulihkan dengan cepat jika terjadi insiden. Kemudian ke-9, melakukan audit keamanan secara berkala.
Jadi audit keamanan itu merupakan cara penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Proses audit meliputi peninjauan konfigurasi sistem, pengujian penetrasi untuk mengevaluasi kerentanan, serta tinjauan kebijakan dan prosedur keamanan. Nah, yang ke-10, mengelola pihak ketiga dengan tepat. Mengelola pihak ketiga dengan ketat. Seringkali instansi pemerintah bekerja dengan vendor yang bisa menimbulkan risiko kebocoran data jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah harus melakukan penilaian risiko sebelum bekerja sama dengan vendor. Menerapkan perjanjian layanan atau SLA yang mencakup tanggung jawab keamanan data, serta melakukan audit keamanan terhadap vendor secara berkala. Cara mencegah kebocoran data di masyarakat. Yang pertama, melakukan update perangkat dan sistem keamanan secara berkala. Nah, jadi bagi para pebisnis, memilih software berkualitas tinggi adalah suatu keharusan. Pastikan tim perusahaan memasang software yang dilengkapi dengan anti malware dan antivirus, serta memeriksa keamanan data secara berkala menggunakan pihak ketiga. Nah, yang kedua, buat organisasi, mengedukasi karyawan terkait ancaman cyber dan panduan menghadapi dugaan serangan cyber. Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya ancaman cyber, kebutuhan akan pelatihan keamanan cyber yang komprehensif bagi karyawan menjadi semakin mendesak. Kemudian ada yang ketiga, backup data dan strategi restore data jika terjadi kebocoran data. Jadi, melakukan backup data secara berkala dapat menjadi salah satu cara untuk menghindari serangan cyber ini. Lakukan penghapusan seluruh hard disk, kemudian software akan dibuat untuk menghapus disk. Hal ini juga dapat dilakukan pada ponsel pintar atau perangkat teknologi cloud lainnya. Selanjutnya yang keempat, berhati-hati dalam menyebarkan data di sosial media. Media sosial sangat rentan terhadap pemerasan dan kebocoran data lainnya. Kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi, karakter atau foto individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi. Apalagi di zaman sekarang, teknologi itu sudah semakin canggih. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam bermedia sosial. Kemudian yang kelima, mengamankan akun dan perangkat dengan menerapkan verifikasi dua langkah. Nah, jadi dengan verifikasi dua langkah atau two-step authentication dapat menambahkan lapisan keamanan ekstra ke akun Anda jika kata sandi Anda dicuri. Setelah menyiapkan verifikasi dua langkah, dapat masuk ke akun Anda dengan kata sandi dan ponsel. Itu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan data-data kita. Apalagi di zaman sekarang sangat rentan untuk terjadi kebocoran data. Sekian dulu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.